Beli boba antrinya 10 menit. Antri isi bensin antrinya 15 menit. Terus beli sembako antrinya 30 menit. Wah. Daftar haji antrinya 30 tahun. Nah, ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bulan Rahmat Setiadi dalam podcast Haji Fresnel. Nah, ini podcast pada kali ini kita akan membahas mengapa antrian haji itu bisa sampai 30 tahun. Nah, ini insya Allah kita akan ditemani oleh Ustadz Agus Muhammad. Beliau selaku dari direksi PT Fresnel Kreasi Indo Perkasa. Assalamualaikum Ustadz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar? Mas Bulan, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini siap nggak saya bombardir dengan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu bisa menjadi polemik di masyarakat. Mengapa kok bisa haji itu bisa sampai 30 tahun padahal kita beli boba aja antri cuma 10 menit gitu. Jadi mungkin seperti itu. Iya. Nggih, Ustadz. Jadi mengapa sih daftar haji itu harus antri terlebih dahulu bahkan sampai 30 tahun? Itu gimana ya? Iya. Jadi gini Mas Bulan, jadi sebenarnya haji itu sebenarnya nggak ada yang namanya antri. Gitu ya. Itu kalau tahun 2005 ke belakang. Sebelum tahun 2005 atau 2006 lah ya. Okay. Jadi kalau pada tahun itu yang daftar sekarang, ya, tapi tetap secara aturan tetap sama ya, daftar lewat Kemenak dulu, atau kalau Haji Plus lewat travel dulu, gitu ya. Kemudian nanti di-store ke pemerintah, kemudian pada saat menjelang tahun keberangkatan, keluar rilis resmi biaya perjalanan ibadah hajinya berapa, kemudian dilunasi baru berangkat. Cuman sebelum tahun 2006 ya, atau 2007, sebelum tahun itu nggak ada yang namanya antrian, gitu, nggak ada yang namanya antrian. Gitu ya. Nah, kemudian antrian itu mulai ada itu tahun 2008, 2007-2008 barulah mulai timbul antrian. Logika sederhana kenapa timbul antrian ya, karena yang mendaftar haji jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan jatah kuota negara kita. Gitu, Mas kalau Bulan. boleh tahu jumlah kuotanya itu berapa ya, Tat? Nah, gini. Jadi jumlah kuota Indonesia itu, atau jumlah kuota ya kaum muslimin di negara-negara di seluruh dunia, itu sebenarnya sudah disepakati antara pemerintah Saudi dengan OKI, ya, Organisasi Konferensi Islam, ya, sudah dibicarakan di situ. Nah, jatah setiap negara itu sebenarnya 1/1000, 1 per mil, 1/1000 dari jumlah penduduk muslim. Gitu ya, jumlah penduduk muslim. Nah, jumlah penduduk muslim Indonesia kan sekitar 200 jutaan. 200 juta. Ya. Jadi ya 1/1000-nya ya berarti 200 ribuan. 200 ribuan. Ya. Tahun 2005, 2006 mungkin sekitar 205 ribuan lah ya. Kemudian setiap tahun kan jumlah penduduknya nambah ya. Sehingga jatah kuota kita juga nambah. Nah, terjadi pengurangan kuota itu di tahun 2013. Ya, waktu itu kan Mekah sedang melakukan renovasi besar-besaran. Sehingga tidak bisa menampung jamaah dalam jumlah besar. Akhirnya kuota jamaah haji seluruh dunia, termasuk Indonesia juga dikurangi. Sekitar 160 ribuan kalau nggak salah, 160 ribu, 165 ribuan gitu lah. Dari 200 ribu? Dari 200 ribuan, ya. Nah, setelah proses pembangunan selesai, maka kuota itu menjadi normal kembali. Ya, sampai tahun 2019 itu kalau nggak salah sekitar 220 ribuan. Kuota jamaah haji Indonesia. Nah, yang mendaftar haji itu lebih dari 200 ribu setiap tahunnya. Begitu, Mas Bulan. Sehingga itu yang menyebabkan antriannya bisa mencapai 30 tahun. Nah, betul. Terutama dipicu pada sekitar tahun 2010-an ya. Itu kan ada dana talangan ya dari pemerintah, sehingga orang bayar 500 ribu, 1 juta, dia sudah dapat porsi. Sehingga pada saat itu terjadi pendaftar haji itu besar-besaran. Sehingga terjadi membludak ya. Jadi teman saya ada yang daftar beda bulan aja udah beda tahun gitu. Bulan Januari dia daftar misalnya tahun 2010 mungkin dapat 2013. Nanti beda 2 bulan, beda setahun. Beda bulan, beda tahun. Begitu ya. Jadi pendaftar itu bisa sampai 800 ribu dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun 800. Pernah terjadi kali ya. Lipatnya 4 kali lipatnya. Sehingga wajar antriannya itu menjadi membludak. Ya. Nah, kemudian sampai saat ini antrian itu ya ada yang 25 tahun. Nah, antrian kalau haji reguler itu ditentukan dari
regionnya, dari kawasannya, setiap kota, setiap wilayah itu berbeda. Oke, itu Gitu kenapa ya. kok bisa begitu? Nah, juga? memang itu kebijakan dari pemerintah ya. Kemudian dari pemerintah memang mengatur jatah ya. Kemudian sebenarnya itu sama standar sih. Nanti di breakdown di setiap kota atau kabupaten atau provinsi itu jatahnya berapa penduduk ya. Mungkin 1/1000 juga kan gitu kan. 1/1000 juga ya jatahnya di setiap wilayah masing-masing. Sehingga antrian di setiap wilayah itu berbeda-beda. Sekarang antriannya ya antara 25 sampai mungkin ada yang tinggi 35. Kalau di Jogja yang terakhir ini terbaru sekitar 30 tahun ya. Kalau di Jawa Timur sudah 32 tahun. Jadi kalau Mas Bulan Saya umur 27. Nah, 27 tinggal ditambah 30. Berarti 57 tahun. Insya Allah akan berangkat. Jadi gini, berarti sebenarnya kuota haji itu dari pemerintah Saudi katakanlah 200.000. Let's say kita katakan 200.000. Terus kemudian pemerintah membagi 200.000 ini setiap ke region-region yang berbeda ini dengan porsi yang perhitungannya sesuai dengan ketentuan pemerintah Indonesia. Iya, betul. Itulah yang menyebabkan antriannya berbeda-beda antar wilayah. Betul. Oke. Gini, tadi kan Ustadz Agus kan menyampaikan bahwasanya di Provinsi Jogja itu antriannya 28 tahun. 30 sekarang, tahun. Iya. Kemudian yang ada lagi yang tadi 35 tahun. Iya. Nah, berarti maksudnya seperti gini. Kalau misalnya saya daftar di provinsi yang non sewu, penduduk muslimnya lebih sedikit gitu. Apakah itu juga akan berpengaruh terhadap kecepatan masa tunggu saya? Nah, kalau dulu bisa. Ya, ketika sistem KTP itu belum nasional seperti sekarang. Ya, kalau dulu kan biasa ya, zaman dulu kita tahun mungkin 2000, sebelum tahun 2015 mungkin ya. Dulu itu mungkin orang bisa karena di sini sudah ada antrian 3 tahun, 5 tahun ya dulu ya. Sementara di daerah lain, kabupaten lain antriannya baru 1 tahun, maka saya akan ngurus di kabupaten itu ya dengan pindah lokasi, pindah domisili dan sebagainya lah, dengan dokumen-dokumen yang ada itu bisa dilakukan. Sehingga itu banyak dilakukan. Sekarang sudah tidak bisa karena kan KTP itu kan sekarang sudah berlaku nasional ya. Nomor masing-masing kan punya NIK-nya, betul, punya NIK-nya. Jadi dimanapun daftar kemanapun sama aja gitu. Ya, NIK-nya berlaku secara nasional. Jadi kalau mau daftar itu di mana saja boleh. Ya kan daftarnya kita ke bank. Saya KTP misalnya nih ya, saya KTP Jakarta. Sekarang domisili di Jogja, tinggal daftar aja ke bank. Di Jogja, yang ada di Jogja bisa aja. Tetapi ketika mengurusnya itu tetap mengurusnya ke Kemenak Jakarta. Ya, sesuai dengan domisili. Begitu. Dan antriannya ikut Jogja atau Jakarta? Nah, antriannya ya ikut Jakarta. Domisili sesuai dengan KTP. Oh, Jogja berarti. Sesuai dengan KTP. Sesuai KTP. Oh, ya, Jakarta. bukan tempat tinggal ya, sesuai dengan KTP. Siap. Ini luar biasa ini. Kemudian ini tadi kan kita sudah membahas ya. Jadi ternyata antriannya itu bisa mencapai selama itu. Ini kan informasinya nggak semua umat Muslim itu sudah dengar gitu masalah lama antrian ini gitu. Nah, kira-kira apakah ada gitu jalan lain atau solusi lain gitu untuk mengatasi antrian yang 30 tahun ini? Nah, sebenarnya pemerintah ya, jadi gini. Dari kuota haji yang didapatkan Indonesia, gitu ya, yang 200, sekarang 220-an mungkin 220. Ya, sesuai dengan 1/1000 tadi. Pemerintah punya kebijakan lagi, bahwa ada 1/8-nya ya. Dari 17.000 itu ya 1/8 ya. 1/8-nya itu dialokasikan untuk antrian Haji Plus. Gitu ya. Berarti sekitar 17.000 itu tadi kan? Ya, jadi sekitar kalau sekarang di sekitar 17.000-an ya, 16.000, 17.000-an ya. Berarti Haji Plus ini nggak langsung ada pada saat dulu-dulu? Pada saat awal juga, sejak awal sudah ada. Jadi sejak awal itu memang sudah dibikin aturan baru 1/8 ini ada Haji Plus, kemudian ada Haji reguler. Ya. Tetapi kan pendaftar haji reguler itu secara persentase jauh lebih banyak dibandingkan dengan Haji Plus.
Sehingga ketika haji reguler ini sudah timbul antrian, ya, jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, sampai 30 tahun. Haji plus ini juga ternyata sama juga gitu. Sama juga antrinya? Antri juga. Awal-awal sih memang ya nggak ada antrian ya. Ketika ini masih antri 3 tahun, 5 tahun, haji plus masih nggak ada antrian. Oke, berarti gitu sejak kan. kapan itu haji plus? Nah, kemudian semakin bertambah, karena ini antrian reguler semakin panjang, maka beberapa akhirnya banyak yang mendaftar ke haji plus. Nah, haji plus ini pun juga terjadi antrian, gitu. Siap. Jadi yang semula 1 tahun, kemudian sekarang nambah jadi antri 2 tahun, nambah 3 tahun, yang terakhir nambah 5 tahun. Ya, karena ada pandemi ini, 2 tahun nggak berangkat. Sekarang yang terbaru sudah antri 7 tahun. Gitu. Jadi sama juga kasusnya ya, meskipun kuota haji plus itu 16.000, tetapi datanya setiap tahun pendaftar haji itu lebih dari 16.000, sehingga antriannya menjadi semakin panjang. Sebenarnya ini masih mending di Indonesia kan. Di Malaysia kabarnya udah ada sampai 40-50 tahun. Antrian itu. Gitu. Jadi kalau mau lebih cepat lagi antriannya ya pakai haji plus. Ya, sama prosedurnya sama ya. Haji plus itu seseorang harus DP. Kemudian DP itu disetor ke pemerintah, ya, ke rekening Kementerian Haji Indonesia untuk mendapatkan porsi antrian. Sama, cuman bedanya dengan reguler adalah cuman 2 saja. Pertama, kalau reguler itu bisa langsung daftar langsung store ke bank, kemudian ngurus ke Kemenak, ya. Kalau haji plus itu daftar ke travel ngurus ke Kemenak, kemudian keluar surat perintah transfer, nomor rekening transfer, baru kemudian ditransfer ke Kemenak juga. Kemenak, ya, dan kemudian mencantumkan atas nama jamaah tersebut, sehingga sama-sama dapat porsi antrian. Dengan kuota yang berbeda. Dengan kuota yang berbeda. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau haji reguler itu antriannya sesuai dengan daerahnya masing-masing, tetapi kalau haji plus ini antriannya berlaku nasional. Jadi seseorang mendaftar di travel manapun, antriannya sama 7 tahun. Seseorang berasal dari daerah manapun, antriannya sama 7 tahun. Berarti perbedaannya itu juga ya berarti ya? Iya. Kalau dari yang reguler tadi kan per provinsi beda-beda. Kalau yang plus sama. Betul, sama. Dua-duanya sama-sama ada kepastian kan, bahwa jamaah sudah mendapatkan porsi antrian, tinggal menunggu. Berarti kalau misalnya ada yang menawarkan kapan hari, kan ada yang maksudnya salah satu travel gitu kan, dia bilang bahwasanya antrian untuk 4 tahun sudah habis, sisanya 5 tahun, 6 tahun, itu berarti enggak. Jadi maksudnya sudah habis itu sebenarnya ya sudah bukan antrian dari travel itu sudah habis, tidak. Tetapi bukan bisnya sudah penuh gitu ya. Kemudian tersisa antrian 7 tahun, bukan begitu. Itu bahasa marketingnya. Tapi sebenarnya bukan, memang jadi antri di mana saja sama saja antriannya. Sekarang ini update yang terakhir ya, kita memasukkan data jamaah baru itu tetap antriannya 7 tahun, dan itu transparan karena emang bisa dilihat di website Kementerian Haji pemerintah, Kemenak ya, Kementerian Agama. Ini luar biasa, ini berarti cuman bahasa marketing aja. Ternyata memang kenyataannya 7 tahun tetap. Iya, bukan, ini sudah tahun keempat sudah penuh, sekarang tahun kelima juga udah penuh, tahun keenam udah penuh gitu kan. Bukan itu. Iya. Terus ini juga melihat antrian yang begitu lama ini, otomatis kan umat muslim yang ada di Indonesia tentu nanti akan berbondong-bondong untuk segera mendaftar haji, baik itu yang reguler ataupun yang plus. Nah, ini tentu kan harus ada persyaratan yang dipenuhi gitu kan. Apakah persyaratan dari reguler atau plus itu berbeda atau memang sama? Atau secara umum bagaimana persyaratannya? Ya, sebenarnya sama aja ya. Sebenarnya persyaratannya sama saja. Kalau persyaratan dokumen standar aja ya, butuh KTP, KK, buku nikah, akte kelahiran gitu ya, standar ya. Seperti kayak kita ngurus paspor dokumennya ya. Kemudian tinggal sama pas foto, kemudian tinggal disetorkan ke Kemenak atau ke travel kalau mau haji plus. Kemudian tinggal DP-nya saja yang berbeda kan. Ya, kalau haji reguler itu DP-nya 25 tahun. 25 juta ya, tetapi antriannya mungkin 30 tahun. Kalau yang haji plus itu
DP-nya 4.500 $4.500. dolar. Ya, nah, dan kemudian porsi sekarang antriannya 7 tahun. Tetapi yang penting yang ingin kita tekankan adalah bahwa sama-sama sudah dapat porsi gitu ya. Iya. Ya sudah daftar lah ya, dan tinggal kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, keluangan waktu, kesehatan fisik kita untuk bisa mencapai Usia tersebut. usia pada saat keberangkatan. Meskipun ada juga yang ingin lebih cepat lagi mau pakai haji furoda. Apalagi haji furoda ya. Ya, kalau haji furoda itu kan memang berangkat di tahun tersebut ya. Tetapi haji furoda ini sebenarnya pengurusannya biasanya di pengurusan visanya itu di bulan Syawal. Oke. Ada banyak juga jamaah yang ingin daftar haji furoda. Ya, saya mau berangkat, cuman kan kita nggak tahu tahun depan mudah-mudahan dibuka haji furodanya. Yeah. Yang seperti itu kita lebih menyarankan daftar aja haji plus dulu. Gitu Mas Bulan. Oke. Ya, kalau daftar itu kan sudah dapat porsi lah, antrian ya, betul kan. Nanti kalau pada saat dibuka haji furoda, kita proses haji furoda, kalau haji furodanya keluar visanya, berangkat ya, nanti yang haji plusnya tinggal di cancel. Sebentar, ini berarti Gitu haji aja. furoda ini tidak ada kepastian ya masalah visanya keluar atau enggak? Atau bagaimana? Ya, haji furoda itu maksudnya kan keberangkatannya kan proses pengurusan visanya itu biasanya di bulan Ramadan atau di bulan Syawal. Oke. Begitu ya. Ya memang ketika itu ya memang kita tidak berani ya, tidak ada yang menjamin ya bahwa ini visanya pasti keluar. Yang jelas kalau keluar ya berangkat. Kalau nggak keluar ya ditunda tahun yang akan datang. Oke. Begitu ya. Makanya kalau yang mau haji furoda ini jangan syukuran dulu. Oke. Gitu ya. Mentang-mentang misalnya sudah daftar ke travel, syukuran nih saya mau berangkat, belum tentu juga. Oke. Gitu ya. Syukurannya kalau visanya udah keluar. Dan itu keluarnya kira-kira? Ya, keluarnya biasanya sudah last minute ya, kurang 1 bulan atau kurang 15 hari. Kadang-kadang kita tidak bisa memprediksi ya kapan visa keluar. Bisa jadi, bisa juga tidak keluar. Maka yang masih ada kelonggaran waktu, yang umur masih muda, untuk kepastiannya, kalau kita menyarankan untuk haji plus, daftar haji plus dulu aja yang jadi sehingga kuotanya itu sudah kepegang gitu ya. Status terdaftar, udah terdaftar haji lah gitu ya. Kalau mau cepat ya tinggal di ikhtiar berikutnya haji. Yang penting sudah dapat antrian itu tadi. Betul. Masalah dapat nggak dapat ya sudah lah. Ya, karena ada juga yang menunda-nunda gitu ya, menunda-nunda daftar gitu ya. Ya, ditunda, sekarang sudah ditunda-tunda. Akhirnya antrian plusnya kan semakin lama semakin panjang gitu ya. Nah, pada saat dia ingin berangkat haji, ternyata mungkin dana tidak siap untuk haji furoda gitu. Kadang-kadang terjadi seperti itu juga. Haji regulernya, haji plusnya semakin jauh, haji furodanya nggak jadi berangkat juga gitu. Jadi kalau sudah ada niat, segera saja dieksekusi daftar. Mau daftar haji reguler nggak apa-apa juga kan. Yang penting daftar dulu gitu. Nah, nanti kalau ternyata saya mau lebih cepat lagi, saya mau daftar haji plus, ya daftar haji plus. Nanti yang regulernya di cancel, duitnya balik digunakan daftar haji plus. Kalau udah daftar haji plus, sudah kepegang nih kuota haji plus. Oh, ternyata saya ada rezeki nih, saya mau haji furoda, ya nggak apa-apa, diurus saja haji furoda. Ketika sudah keluar, alhamdulillah haji plusnya dibatalkan. Begitu. Luar biasa ini. Ini pertanyaan terakhir, Tat. Ya. Jadi tadi kan ya sudah berkali-kali Ustadz Agus sampaikan bahwasanya haji itu antri gitu, bahkan untuk plus pun itu 7 tahun masih antrinya, dan untuk furoda pun itu tidak ada jaminan bisa keluar. Artinya ya kita masih bisa berangkat tahun depannya lagi seperti itu. Nah, ini beredar maksudnya informasi di masyarakat bahwasanya ya daripada nunggu antrian haji yang begitu lama 30 tahun, ini biasanya solusi dari masyarakat kita itu bukan malah ke haji plus atau ke haji furoda, tapi malah ya sudahlah umroh aja, nggak usah haji. Nah, itu gimana kalau misalnya menurut Ustadz Agus? Iya, jadi begini ya, kalau kita bicara kewajiban ya, rukun Islam ya, itu rukun Islam yang kelima itu haji. Begitu kan, bukan umroh, iya kan. Tetap umroh boleh ya, tetapi tetap umroh itu tidak bisa menggantikan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Itu Mas Bulan. Nah,
Kalau haji itu masalah mindset aja gitu. Kita yakin mampu, insya Allah Allah akan yang mampukan. memudahkan. Iya, betul. Oke. Berarti tetap nggak bisa ya? Nah, nggak bisa menggantikan. Ya. Jadi mungkin meskipun umrohnya 1000 kali tetap nggak bisa menggantikan. Berarti solusinya ya kewajiban. haji plus atau haji furoda untuk menghindari kuota yang begitu lama 30 tahun itu tadi. Ya. Oke. Yang penting terdaftar ya. Atau kalau memang sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang sekarang kemampuannya baru haji reguler RDP, ya udah daftar aja hari reguler. Yang penting segera daftar. Oke. Gitu. Oke, luar biasa ini bincang-bincang sore dengan Ustadz Agus. Jadi mungkin terjawab nih. Nah, sebenarnya ada lagi Mas Bulan. Siap. Jadi ini ya. Jadi maksud saya gini. Mindset berangkat haji, ya, mindset bahwa itu memang mestinya harus ditanamkan oleh siapapun ya, oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena mindset haji itu adalah mindset kita untuk berprestasi. Gitu berprestasi. Ya. Termasuk juga kepada anak-anak ya. Ya berprestasi. Jadi gini, anak-anak yang masih muda, mungkin masih kuliah, masih usia SMA, itu masih bisa mungkin haji tanpa antrian. Cari aja beasiswa ke luar negeri. Ya kan, ke luar negeri, ke negeri yang muslimnya minoritas. Mau ke Jepang, ke Korea, ke Amerika, ke Australia, yang muslimnya minoritas ya, yang muslimnya sedikit ya. Cari aja beasiswa. Kalau orang cari beasiswa kan berprestasi itu. Iya kan. Jadi anak itu ketika cari beasiswa ke luar negeri itu nggak cuma niatnya cari beasiswa gitu, tapi niatnya adalah saya ingin supaya hajinya bisa lebih cepat. Oh, berarti bisa kita haji lewat kuota luar negeri? Bisa. Iya kan? Kalau jadi panjang ini kan berarti. Jadi kalau anak tuh ya dapat beasiswa ke banyak cerita kan. Orang dapat beasiswa ke Jepang, ada kemarin dapat beasiswa ke Korea, ada yang dapat beasiswa dari Australia misalnya ya. Kemudian di tengah-tengah sela-sela kuliahnya itu mengumpulin uang, berikhtiar, bekerja, kemudian dapat terkumpul dana, kemudian bisa langsung daftar haji lewat negara Australia. Dengan syarat memang dia sudah punya izin tinggal di sana. Kalau beasiswa kan berarti udah punya izin tinggal di sana. Kalau bekerja mungkin juga punya izin. Tapi sekali lagi mindset bahwa saya harus segera menuntaskan kewajiban haji ini itu harus sudah dibangun sejak awal. Karena kalau enggak, kuliahnya selesai sampai ke Indonesia baru sadar, oh iya kenapa saya dulu nggak berangkat haji ya waktu di Korea. Dan itu banyak. Kalau memang tidak di-set sejak awal. Tapi kalau sudah sejak awal, begitu sampai di negara sana, pikirannya sudah saya harus menuntaskan kewajiban rukun Islam yang kelima. Sehingga banyak teman-teman yang pulang dari Jepang, dia selain dapat tambahan gelar, dapat ilmu, hajinya juga sudah selesai. Yang kalau antri di Indonesia nggak akan bisa tercapai gitu. Kepanjangan antrinya. Berarti gini, Tat. Kalau misalnya saya tadi daftar di provinsi lain, kita nggak bisa ikut antrian masa tunggu di provinsi itu, kita harus ikut sesuai domisili KTP. Tapi kalau misalnya daftar haji di luar negeri malah bisa gitu ya, pakai antrian, pakai kuota dari negara tersebut gitu. Iya, asalkan kita punya izin tinggal di sana. Nah, untuk bisa dapat izin tinggal di sana, itu kan salah satunya adalah mendapatkan beasiswa kuliah atau bekerja, mungkin masih sangat mungkin. Bahkan ada yang haji. Jadi ini kita ada teman yang benar-benar ya ingin niat haji, dapat berangkat haji tahun ini. Itu di luar negeri juga. Nah, dia karena memang tahu kan, kita tahu bahwa yang kemungkinan yang dapat kuota yang bisa berangkat haji tahun itu hanya yang tinggal di Saudi. Itu kan sebagaimana tahun yang lalu kan. Maka dia berikhtiar untuk mencari pekerjaan di Saudi. Ini tahun berapa ini? Nah, ini yang tahun ini. Oh, ada teman kan. Barusan. Barusan. Akhirnya dia bekerja di Saudi. Ya sebagai ekspatriat. Kemudian dibukalah pendaftaran haji bagi jamaah. Kalau jamaah yang memang tinggal di Saudi, yang punya izin tinggal, maka dia daftar. Setelah itu diseleksi kan. Akhirnya dia masuk dari salah satu dari 300 orang Indonesia yang diberi kesempatan oleh kerajaan Saudi untuk haji saat itu. Saat ini. Jadi artinya kalau niat, ikhtiar, itu insya Allah akan diberikan jalan. Berarti yang terpenting itu malah niatnya ya, bukan masalah dananya udah ada apa belum, masa tunggunya. Iya, luar biasa ini memang. Ini kalau misalnya kita telaah lagi, kita tanyakan dalam lubuk hati lagi tuh.
disitulah memang titik beratnya gitu kan. Ya, jadi mindset. Jadi makanya kan saya bilang kan bahwa mindset bahwa saya harus melaksanakan, bahwa ini adalah kewajiban. Ya, mindset bahwa saya mampu, saya bisa. Itu harus ditanamkan ya kepada semua generasi, kepada semuanya, nggak cuma orang tua, anak muda, bahkan anak-anak pun harus sudah dibangun kesadaran itu. Okay. Karena ibadah haji ini itu adalah mindset agar terdorong kita itu untuk lebih prestatif tadi, lebih berprestasi. Okay. Gitu kan? Ya kalau bekerja berprestasi di pekerjaannya, kalau bisnisnya berprestasi, gitu kan? Kalau ya kan begitu. Iya. Dan selalu saja ada. Berarti memang ada jalan. Oke. Saya menangkap poinnya. Artinya itu ketika orang itu sudah mempunyai mindset untuk berhaji, artinya dia itu sudah maksudnya sudah mencari solusi bagaimana dia mewujudkan hajinya ini. Betul, seperti itu kan. Dan itulah prestasinya diciptakan dari situ. Nah, prestasinya diciptakan dari itu. Sama kayak anak misalnya masih SMA nih. Okay. Sudah terbang, saya harus bisa haji. Wah, kalau nunggu haji di Indonesia nggak cukup nih, berarti saya harus belajar yang serius nih supaya dapat beasiswa di luar negeri. Nah, kan begitu kan? Yeah. Sehingga ketika seorang anak itu ke luar negeri dan dia punya mindset, saya ingin melaksanakan salah satunya dalam melaksanakan kewajiban haji. Orang tua yang melepas anaknya mau keluar ke Korea misalnya kan nggak khawatir, nggak khawatir kena wabah K-pop misalnya. Gitu kan? Ya karena kesananya itu nggak cuma belajar gitu. Tapi juga ada ada niatan itu. Okay. Karena kan saya kadang orang tua deg-degan, wah nanti kalau ke sana nanti pulang-pulang jadi K-pop gimana coba? Iya kan? Kan begitu. Tapi kalau sudah ditanamkan kepada anak-anak itu, maka ketika keluar negerinya mindsetnya akan berbeda. Dan anak juga akan ngejar berprestasi, berupaya untuk bisa berprestasi. Okay. Luar biasa. Oke, ini luar biasa ini gitu. Obrolan kita pada sore hari ini dengan Ustadz Agus Muhammad. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, kita obrolkan, tapi barusan ini timer saya sudah habis. Berarti kita lanjutkan sesi berikutnya. Oke, siap. Baik, jadi mungkin untuk sahabat Fresnel, bagi sahabat Fresnel yang ingin ingin menumbuhkan mindset berhaji, segera ketikkan kata amin di kolom komentar supaya Allah nanti yang akan menggerakkan hati sahabat Fresnel untuk segera menumbuhkan mindset berhaji. Sesuai dengan penjelasan Ustadz Agus tadi, nanti Allah yang akan menunjukkan jalannya. Kita hanya perlu menumbuhkan mindset saja. Jadi mungkin seperti itu. Luar biasa ini. Jadi tidak ada antrian haji. Tidak ada yang bikin lama antrian haji itu karena kita tidak segera melangkah. Oke, siap. Jadi tidak ada antrian haji ya. Tadi saya kan sudah menanyakan di awal, beli boba antri 10 menit, haji antri 30 tahun. Ternyata tidak ada itu semua. Jadi terjawab sudah sore hari ini bersama Ustadz Agus Muhammad. Iya. Baik, mungkin itu dulu. Kita bisa sambung lagi di lain kesempatan di next episode. Jangan lupa klik like dan juga subscribe channel kita. Saya Bulan Rahmat Setiadi, mohon izin untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.